apa-apa, bisa dilihat dari rekaman ya. Ya, jadi untuk kuliah kita yang keempat, di pekan yang keempat ini ya, kita akan memasuki materi yang baru. Saya sudah pernah menginfokan ya bahwa untuk kuliah kalkulus 1 ini kan materi UTS-nya itu kan kita akan mempelajari turunan begitu ya. Tapi sampai saat ini ya, turunan ini belum juga dibahas begitu ya. Kalau saya review yang sudah kita pelajari, pertama kita sudah mempelajari mengenai selang dan ketaksamaan ya. Itu adalah bahan kuis kemarin ditanyakan di nomor yang pertama ya. Kemudian di pekan yang kedua kita sudah mempelajari mengenai fungsi ya dan jenis-jenisnya serta operasi pada fungsi. Kemudian di pekan kemarin sebelum libur panjang ya, kita sudah mempelajari mengenai limit. Nah, kenapa kita mempelajari limit? Karena nanti kita akan tahu bahwa turunan itu akan didefinisikan dalam bentuk limit. Nah, di pekan yang keempat ini kita belum masuk ke turunan karena kita memerlukan konsep ya, yang konsep tersebut akan kita gunakan ketika kita memiliki misalkan fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Lalu kita ingin mencari f aksen 0 ya. Nah, tentunya ini akan mudah kita cari dengan cara ya. Kita cari dulu ya f aksen x-nya ya. Di SMA kita sudah belajar ini 2x ditambah 3. Lalu f aksen 0 ya tinggal disubstitusikan saja. 2 kali 0 ditambah 3 ya, yang mana ini hasilnya adalah 3. Itu kan cara kita menghitung turunan di suatu bilangan. Tapi kalau misalkan kita diberikan fungsi ya, misalkan fungsinya adalah fx sama dengan akar x begitu ya. Kemudian satu lagi misalkan fx sama dengan nilai mutlak x min 1. Ini kalau kita coba gunakan untuk mencari f aksen 0 bagian yang ini atau di sini f aksen 1 untuk yang sebelah sini, kita tidak akan memperoleh nilainya. Ya, kenapa? Karena ya di sini kita akan melihat bahwa turunannya ini tidak ada. Dan kenapa ini turunannya tidak ada? Ini penyebabnya adalah karena fungsinya tidak kontinu. Sehingga perlu untuk kita memahami dulu di pekan keempat sebelum nanti pekan kelima ya, kita perlu untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekontinuan. Ya, jadi di pekan yang keempat ini kita akan mempelajari kekontinuan fungsi seperti itu ya. Nah, di pembahasan kekontinuan fungsi ini tentunya kita akan melihat ya bagaimana suatu fungsi dikatakan kontinu di suatu titik begitu. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana cara menentukan kekontinuan pada suatu selang dan kita akan melihat konsep mencari limit dan kekontinuan untuk fungsi komposisi dan kita akan melihat sebuah teorema ya yang sangat bermanfaat ya terkait kekontinuan yang disebut sebagai teorema nilai antara ya. Jadi kurang lebih kita punya 4 topik yang akan kita bahas di pekan keempat ini ya. Dan tentunya kita akan masuk ke topik yang pertama terlebih dahulu ya. Kita akan lihat yang dimaksud dengan kekontinuan fungsi di suatu titik ya. Jadi kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan suatu fungsi kontinu di suatu titik ya. Nah, suatu fungsi itu kontinu di suatu titik ya, secara sederhananya diartikan sebagai fungsi tersebut kalau kita lihat grafiknya ya, karena kontinu itu kan berasal dari kata dalam bahasa Inggris ya, continue ya, yang artinya itu adalah berlanjut begitu ya, berkesinambungan. Maka secara sederhananya berdasarkan asal katanya, kekontinuan fungsi di suatu titik ini adalah kalau
fungsi tersebut kita gambarkan grafiknya ya, kalau fungsi tersebut kita gambarkan grafiknya, kita akan melihat bahwa grafik dari fungsi tersebut tersambung seperti itu ya, atau kalau kita menggambarnya kita tidak perlu mengangkat pensil dari kertas seperti itu. Nah, ini maksudnya apa sih, tidak mengangkat pensil dari kertas ya? Ini maksudnya adalah kalau misalkan kita memiliki grafik fungsi, misalkan Y sama dengan Fx, lalu kita gambarkan grafik fungsinya, misalkan grafiknya ini berwarna merah ya. Nah, kita katakan grafik ini kontinu pada suatu bilangan. Misalkan di sini saya punya bilangannya adalah 3. Kenapa? Karena ketika saya menggambarkan grafik fungsinya ketika melewati 3, di sini grafik fungsinya itu adalah tersambung ya. Jadi di sini tidak terputus. Saya tidak mengangkat pena ketika menggambarnya. Beda kalau misalkan kondisinya adalah ya, misalkan kondisinya kalau saya punya grafik lagi ya. Nah, ketika saya gambar di sini saya berhenti, kemudian saya lanjut lagi di sini, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh fungsi yang tidak kontinu di 3. Karena ketika digambarkan, saya harus mengangkat pensil saya untuk melanjutkan saat melewati 3 ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fungsi yang kontinu. Dilihat dari grafiknya ya, kita tidak perlu mengangkat pensil ya dari kertas ya untuk agar kita bisa menggambarkan grafik dari fungsi yang kontinu tersebut ya. Nah, sebentar kita lanjut. Nah, di sini ternyata ada contoh ya di slide kuliah ya, bahwa fungsi yang tidak kontinu ini ketika saya gambarkan ya, saya mengangkat pensil begitu ya. Sementara yang kontinu ya, ini ketika saya gambarkan saya tidak mengangkat pensil ya. Jadi fungsinya itu berkelanjutan. Nah, tentunya tidak semua fungsi bisa dengan mudah kita gambarkan grafiknya, sehingga untuk memeriksa atau untuk mendefinisikan suatu fungsi kontinu di suatu titik ya, kalau kita tidak bisa menggambarkan grafiknya ya tentu kita perlu formula begitu ya, konsep yang bisa kita gunakan ketika modal kita hanya rumus saja atau formula dari fungsi saja ya. Nah, di sini kita akan lihat dari sisi definisinya. Suatu fungsi ya ini kita sebut kontinu di suatu titik apabila ya ketika kita memiliki fungsi yang terdefinisi pada suatu selang yang memuat A. Nah, dikatakan fungsi ini kontinu di A jika limit fungsinya ketika X mendekati A ini sama dengan nilai fungsinya di A seperti itu ya. Jadi itu adalah definisi dari kekontinuan, yaitu limit fungsi ketika X mendekati A itu sama dengan nilai fungsinya di A. Kita tahu bahwa kalau limit fungsi ini ya ketika X mendekati A, nah berarti kalau fungsinya ini digambarkan dalam grafik ini ya, kita lihat ketika mendekati A baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, limit Fx ketika X mendekati A itu kan kita gambarkan sebagai perilaku fungsi ketika variabelnya mendekati A. Ternyata dia mendekati bulatan merah ini yang nilainya itu adalah L. Sehingga kita sebut bahwa limit Fx ketika X mendekati A-nya ini sama dengan L. Dan kalau si A tersebut kita susikan ya, si A ini kita substitusikan ke dalam fungsinya sebagai pengganti X, kita pun akan melihat bahwa ternyata FA ini juga sama dengan L. Nah, dari sini kita tahu bahwa ya baik limit maupun nilai fungsinya di A itu ternyata sama-sama L ya. Nah, tentu yang namanya kesamaan ini ya antara limit dengan fungsinya itu akan terjadi kalau ya yang pertama limitnya harus
ada, seperti itu. Yang kedua, nilai fungsinya di A ini juga harus ada. Nah, ketika kedua hal ini ada, maka syarat ketiga baru bisa kita cek, yaitu limit fungsinya ketika X mendekati A ini harus sama dengan nilai fungsinya di A, ya. Jadi sebetulnya ada 3 tahapan ketika kita ingin memeriksa suatu fungsi kontinu di suatu titik apabila kita tidak bisa menggambarkan grafiknya. Kalau grafiknya bisa digambarkan dengan mudah, ya ketika dia kontinu di A, itu artinya ketika grafik tersebut kita gambarkan saat melewati A, grafik tersebut tidak terputus, begitu ya, sebagaimana contoh yang ini, ya. Nah, tentu saja di sini kita akan melihat ya beberapa contoh ya, beberapa contoh bagaimana cara kita memeriksa kekontinuan ya. Tapi sebelum ke contoh tersebut ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal ya, ada 3 hal yang bisa kita cek ya untuk memeriksa apakah suatu fungsi kontinu di suatu titik ya. Yang pertama adalah FA-nya terdefinisi, limitnya ada, berarti limit kiri dan limit kanannya harus sama dan nilai limit tersebut sama dengan nilai fungsinya di A. Nah, kita akan lanjut dengan contoh ya. Kita akan lihat contoh memeriksa kekontinuan fungsi di suatu titik ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama ini, kita punya fungsi sesepenggal. Ya, kita punya fungsi sesepenggal yang terdefinisi menjadi 2 aturan. Ini aturan yang pertama, X plus 1 untuk X yang tidak sama dengan 2. Dan 1 untuk X yang sama dengan 2. Kita diminta untuk memeriksa apakah fungsi F ini kontinu di 1, apakah fungsi F ini kontinu di X sama dengan 2. Ya. Karena di sini kita punya grafiknya, ya sebetulnya kita bisa menggunakan grafik ini, ya. Kita cek apakah dia kontinu di 1 begitu ya. Kita cek apakah dia kontinu di X sama dengan 1 ya. Nah, kalau kita perhatikan apakah dia kontinu di X sama dengan 1 dari grafiknya ya, dari grafiknya dengan bermodalkan grafiknya ya. Dengan bermodalkan grafiknya, kita bisa gambarkan kira-kira 1 itu kan ada di sini kira-kira ya. Sehingga kalau kita melihat grafiknya, kita bisa lihat bahwa grafiknya itu ketika melewati 1, grafik dari fungsi f(x) ini tersambung. Oleh karena itu ya dengan percaya diri kita bisa menjawab bahwa f apakah dia kontinu di X sama dengan 1? Ya kita jawab iya ya. Kita jawab iya karena apa? Ya karena grafiknya di sana tersambung ketika melewati X sama dengan 1. Kemudian, apakah F-nya kontinu di X sama dengan 2? Nah, ini saya mau minta pendapat dari yang hadir di sini. Mudah-mudahan saya tidak ditinggal tidur ini ya. Kalau misalkan saya tanya Dewi Condro Kusumo ya, Dewi Condro, apakah ketika saya bertanya F-nya kontinu di X sama dengan 2, apakah dia kontinu di X sama dengan 2? Menurut saya kontinu, Ibu. Kenapa dia kontinu di X sama dengan 2? Karena dilihat dari grafiknya itu masih dari garis yang merah itu. Nyambung Dia gitu ya? masih nyambung, iya. Ya, menurut Dewi, kontinu. Coba kita lihat, betulkah dia kontinu ya? Apakah benar dia kontinu ya? Nah, kalau kita lihat X sama dengan 2, ini kan posisi 2 di sumbu X ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ketika melewati 2 ya, sebetulnya ada bulatan bolong di sini yang mengindikasikan bahwa sebetulnya
di sini tuh tidak kontinu, terputus begitu ya. Karena di sini kita punya bulatan merah di sini ya. Artinya ketika menggambarkan grafiknya ya, kalau saya tuliskan di bagian lain, menggambarkan grafiknya itu kayak gini, set, begitu, kemudian berhenti, kemudian baru dilanjut. Sehingga kenapa di bagian ini ada bolongnya ya. Dan di bagian bawah ini ada bolongan penuh, ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa ketika di sini saya punya X-nya sama dengan 2. Nah, maksudnya di sini kalau kita lihat hanya dari gambarnya memang dia terputus karena bagian bolong ini diisinya di bagian yang di bawahnya seperti itu ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya fungsi tersebut ketika fungsi tersebut variabelnya mendekati 2 baik dari arah kanan maupun dari arah kiri ya, kita lihat ini bulatan bolong ini yang didekati oleh grafiknya sehingga nilai limitnya itu adalah sebagaimana yang digambar ya. Nilai limitnya ini adalah 3 seperti itu. Tetapi F2-nya itu bukan 3. Kalau kita susi-susikan ya pura-puranya ya kita dapat di sini kita punya bahwa F2-nya ini adalah 1 seperti itu ya. Dan kita lihat nilai limitnya ketika X mendekati 2 dengan nilai fungsinya itu berbeda, tidak sama. Sehingga kita katakan di X sama dengan min 2, di X sama dengan 2 maksud saya, di sini fungsinya adalah tidak ya. Jadi di sini kita katakan tidak kontinu. Itu berdasarkan gambar. Sekarang bagaimana kalau kita ingin memeriksa kekontinuannya berdasarkan rumusnya ya. Di sini kan kita sudah punya rumus fungsinya. Katakanlah misalkan kita tidak tahu gambar grafiknya seperti apa. Kita hanya punya modal rumus begitu ya, yang mana rumus tersebut adalah sebuah fungsi sesepenggal X plus 1 ketika X tidak sama dengan 2, lalu 1 ketika X sama dengan 2 ya. Kita ingin tahu apakah F continue ya di X sama dengan 1, maka kita harus mengecek 3 hal yang merupakan syarat kekontinuan tadi. 3 hal tadi adalah ketika dia continue di A, maka yang pertama FA-nya harus ada. Berarti harus kita pastikan F1-nya itu ada. Ya, F1-nya berapa? Kalau kita melihat ke bagian yang di atas begitu ya. Kalau kita melihat ke bagian yang di atas, kita akan melihat bahwa ketika X sama dengan 1 ya, ketika X sama dengan 1 kan di sana kita punya eh, X-nya tidak sama dengan 2 sehingga ini kita punya 1 ditambah 1 yaitu 2. Kemudian limit fx ketika X mendekati 1 ya, di sini berarti kita menggunakan fungsinya ketika X mendekati 1 adalah yang ini sama fungsinya ya, yaitu X ditambah 1 yang nilai limitnya ini adalah 2. Nah, bagian yang ketiga ini, barulah di bagian yang ketiga ini ya kita akan apa namanya konfirmasi begitu ya. Di bagian yang ketiga ini kita akan konfirmasi apakah poin 1 ini sama tidak dengan poin 2. Maksudnya apakah nilai limit fx ketika X mendekati 1 ini samakah dengan F1? Ternyata kenyataannya adalah sama, yaitu sama-sama bernilai 2 seperti itu. Dengan demikian kita katakan bahwa F ini kontinu di X sama dengan 1. Sebagaimana tadi dengan modal grafik kita tahu dia kontinu di 1 karena grafiknya tersambung tadi ya, grafiknya tersambung. Oh, tidak saya gambarkan di sini ya. Nah, sementara untuk di X sama dengan 2 ya, untuk di X sama dengan 2, apakah F continue di X sama dengan 2? Nah, di sini sama seperti tadi, kita juga harus mengecek 3 hal ya. Yang pertama adalah F2-nya, lalu limit fungsi ketika X mendekati 2 ya. Kemudian apakah F2 ini sama dengan limit fungsi ketika X mendekati 2 ya. Apakah sama seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat F2. F2 berapakah nilainya? Kalau dilihat dari apa namanya fungsi tadi ya. Kalau dilihat dari fungsi tadi, ketika X sama dengan 2, nilai fungsinya adalah
1. Sehingga kita bisa jawab ini adalah 1. Sementara nilai limitnya, kita tahu yang namanya limit itu kan pendekatan, begitu ya. Sehingga ketika X mendekati 2, fungsinya kita definisikan sebagai X ditambah 1. Ya, kita tahu bahwa limit itu kan tidak sama dengan. Ketika X mendekati 2, berarti yang X tidak sama dengan 2 yang kita ambil sebagai definisi fungsinya. Nah, dan di sini kita punya nilainya adalah 2. Ternyata F2-nya 1. Limit Fx ketika X mendekati 2 itu adalah 2. Berarti kita lihat bahwa nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limitnya. Dan dari sini kita simpulkan F tidak kontinu. Ya, F tidak kontinu di X sama dengan 2. Ya, jadi dia tidak kontinu di X sama dengan 2. Ya, jadi ini sama seperti ketika tadi modal kita adalah grafik ya. Dengan menggunakan rumus pun ya, dengan kita memeriksa ya poin 1, 2, 3 ya, kita juga bisa memperoleh kesimpulan apakah suatu fungsi kontinu di suatu titik ataukah tidak ya. Nanti saya akan mempersilahkan untuk bertanya, tapi kita lihat dulu ya contoh yang kedua ya. Kita lihat dulu contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini kita akan lihat sama permintaannya adalah apakah fungsinya kontinu ya. Dan di sini kita punya dua fungsi yaitu fungsi f dan kita punya satu lagi adalah fungsi g ya. Nah, kita lihat fungsi f dulu, nah, baru selanjutnya kita lihat fungsi g. Keduanya akan kita cek apakah kontinu di X sama dengan 1 ya. Nah, untuk fungsi f ya sama seperti yang tadi kita lakukan. Pertama kita harus mengecek apakah F1-nya ada. Yang kedua, kita harus bisa menentukan limitnya. Apakah limitnya juga ada ketika X mendekati 1? Lalu yang ketiga, kita harus mengecek apakah poin pertama yaitu F1 sama dengan poin yang kedua, yaitu limit fungsinya ketika X mendekati 1. Apakah sama? Kalau ketiga hal ini dipenuhi, maka fungsi kontinu ya, fungsi F ini kontinu di X sama dengan 1 ya. Wah, ini nggak bisa dihapus ya. Nah, sekarang kita coba apa namanya? Kita coba cek satu-satu ya. Sebelum ke sana coba saya betulkan dulu posisinya ya. Nah, kita coba lagi seperti tadi pengerjaannya ya. Berarti untuk contoh yang kedua ini kita akan melihat pertama F1-nya. Sama seperti tadi, F1-nya adalah berarti ini dia. Ketika X sama dengan 1, nilai fungsinya adalah substitusikan 1 ke sini sehingga kita akan punya 1 ya. Sementara nilai limit fungsinya, limit fx ketika X mendekati 1, di sini harus dicari limitnya itu limit kiri dan limit kanannya ya. Nah, limit kirinya berarti mendekati 1 dari arah kiri, limit kanannya mendekati 1 dari arah kanan. Kenapa kita harus cari limit kiri dan limit kanan untuk kasus yang contoh 2 ini? Karena fungsinya sesepenggal. Yang definisi fungsinya itu berbeda. Ketika X mendekati 1 dari arah kiri ya, ketika mendekati 1 dari arah kiri, fungsinya terdefinisi sebagai X. Ketika mendekati 1 dari arah kanan, fungsinya terdefinisi sebagai 3 min X. Seperti itu ya. Sehingga kalau kita hitung limitnya, yang ini adalah 1 ya. Yang ini adalah, nah yang kedua adalah 2. Ya, berarti dari sini kita akan lihat bahwa limit fx ketika x mendekati 1 itu tidak ada. Tidak ada dalam artian karena limit kiri dari fungsi x ya, dari fungsi f maksud saya tidak sama dengan limit kanan dari fungsi f ketika x-nya mendekati 1. Nah, apa artinya ya? Dari sini kita bisa melihat bahwa syarat yang kedua ini ya, ini syarat yang kedua ini dilanggar ya.
Memang kita punya berapa syarat? Kita punya tiga syarat tadi ya. Pertama, F1-nya harus ada. Yang kedua, limit fx-nya ketika x mendekati satu ini harus ada. Lalu kemudian nilai fungsi dan limit fungsinya itu harus sama. Ternyata syarat kedua ini sudah dilanggar. Limit fungsinya tidak ada. Maka tidak perlu kita lanjut ke syarat yang ketiga. Kita langsung saja simpulkan ya. Karena ya syarat yang kedua itu dilanggar, yaitu limit fx ketika x mendekati satunya ini tidak ada, maka kita simpulkan ya bahwa si f ini tidak kontinu ya, f ini tidak kontinu di x sama dengan satu ya, seperti itu ya. Itu untuk contoh dua untuk fungsi f. Nah sekarang kalau fungsi g bagaimana? Masih contoh yang kedua tapi fungsi g ya. Fungsi g-nya ini adalah x kuadrat min satu dibagi x min satu ya. Apakah G continue di X sama dengan satu? Sama seperti tadi, kita harus cek ya. Kita harus cek apakah G1-nya ada, apakah limit GX ya karena nama fungsinya G sekarang. Apakah limit GX ketika X mendekati satu itu ada begitu ya. Kalau misalkan keduanya ada, apakah limit GX ketika X mendekati satu ini nilainya sama ya. Kalau ketiganya ini dipenuhi maka dia continue di satu. Nah, sekarang kalau kita cek kira-kira syarat mana yang dilanggar nih saya tanya Denis, Jonathan. Kira-kira adakah syarat dari ketiga syarat ini yang dilanggar? Denis. Denis ada nggak Denis? Ada Ibu. Oke Denis. Bagaimana Denis? Waduh. Kalau dilihat kayak dari GX ini Bu, kalau misal X sama dengan satu, itu kan tidak memenuhi syarat penyebutnya ya Bu. Karena Iya, syarat penyebutnya kan tidak boleh sama dengan satu. tidak boleh. Iya, berarti Berarti kita mungkin kalau misalnya, sabar ya Bu. Ini mm-mm. bisa dicoret ya? Jadi G1-nya bagaimana? Ada atau tidak ada G1-nya? G1 ya berarti tidak ada Ibu. Ya, tidak ada, tidak terdefinisi ya. Kenapa tidak ada? Karena kan satu tidak masuk daerah asal fungsi G ya. Masih ingat nggak daerah Iya asal? benar Ibu. Nah, daerah asal fungsi G-nya adalah real kecuali satu. Kecuali satu. Nah, karena G1 tidak ada, berarti apa kesimpulannya? Syarat satu sudah dilanggar. Perlukah kita lanjut ke syarat 2 dan 3? Tidak Tidak perlu. Bu. Nah, betul. Terima kasih ya, Denis ya. Jadi di sini kita tidak perlu ke syarat 2 dan 3. Cukup kita simpulkan bahwa G tidak kontinu ya. Tidak kontinu di X sama dengan satu. Alasannya adalah karena G1-nya tidak ada. Tidak perlu kita cari limitnya. Tidak perlu kita cari apakah limitnya sama dengan nilai fungsinya ya. Karena nilai fungsinya di satu saja sudah tidak ada ya. Nah, dari contoh ini sebetulnya saya ingin memberikan tips ya. Biasanya ya ini kok udah pindah lagi ya. Biasanya fungsi sesepenggal seperti fungsi f ini biasanya dia tidak kontinu di bilangan yang merupakan perbatasan dari daerah definisi fungsinya ya. Jadi seperti di sini ya, ini kan satu ya. Biasanya fungsi sesepenggal ini tidak kontinu di bagian yang ini ya di bilangan perbatasannya. Alasannya biasanya karena limitnya tidak ada. Biasanya ya, tentu saja ada juga yang kontinu ya di perbatasan ini. Nah, sementara untuk fungsi G ini kan tadi fungsi rasional ya. Nah, fungsi rasional ini biasanya dia tidak kontinu di titik atau di bilangan yang membuat penyebutnya sama dengan nol karena dia tidak masuk ke dalam daerah asalnya. Tidak akan terdefinisi ya kalau bilangan tersebut kita paksakan susi-susi ke fungsi G atau fungsi rasional yang lain ya. Jadi itu kira-kira contoh memeriksa apakah suatu fungsi kontinu di suatu titik. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut. Boleh kalau ada yang mau bertanya sebelum dilanjut. Ibu mau tanya, Boleh silakan. itu yang GX kalau difaktorkan boleh nggak? Ah ya, boleh. Makasih Bu. Boleh difaktorkan, tapi ya ketika kita faktorkan itu kan keperluannya itu ketika kita mencari limitnya ya. Tapi untuk saat ini
Ya, di sini kita tidak perlu memfaktorkannya. Kenapa? Karena di soal ini kita memang tidak ingin melakukan apa-apa, manipulasi apa-apa terhadap fungsi f dan fungsi g, begitu. Jadi fungsi f dan fungsi g ini sebagaimana adanya, ingin kita cek apakah dia kontinu atau tidak di suatu titik. Tidak perlu kita faktorkan, walaupun nanti ya kalau difaktorkan kan Bu jadinya gx itu adalah x plus 1 dan dia kontinu di x sama dengan 1. Iya, memang. Tapi ya, ini adalah fungsi yang memang dari bentuk aslinya ingin kita cek apakah dia kontinu atau tidak di suatu bilangan ya. Dan dari bentuk aslinya ini tentu jangan dimanipulasi atau kita sederhanakan. Beda ceritanya kalau kita mencari limit fungsinya. Ya kan kemarin ada banyak senjata ya untuk mencari limit fungsinya. Untuk kasus yang ini tidak difaktorkan ketika memeriksa kekontinuan karena yang kita periksa adalah fungsi aslinya sebelum dia dimodifikasi. Beda kalau kita mencari limit. Seperti itu. Bagaimana? Apakah menjawab? Menjawab, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Dewi ya. Nah, kalau tidak ada lagi saya lanjutkan. Kalau masih ada, boleh bertanya. Tapi kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sampai pembahasan yang barusan, kita sudah belajar bagaimana cara memeriksa suatu fungsi kontinu di suatu bilangan. Kita ulangi lagi. Suatu fungsi dia kontinu di suatu bilangan A, di X sama dengan A, apabila limit dari fungsi tersebut ketika X mendekati A, ini nilainya sama dengan nilai fungsi tersebut di A. Atau dengan kata lain, grafik dari fungsi f itu tersambung. Tersambung ketika melewati A ya, ketika melewati A. Melewati A itu maksudnya apa, Bu? Maksudnya ya, kalau saya punya X sama dengan A di sini, nah ini garis putus-putus ini adalah garis penanda ya. Penanda ketika melewati A. Berarti kalau saya punya grafik seperti ini, nah ini yang dimaksud dengan ketika melewati A. Dia tersambung. Seperti itu. Nah sekarang kita akan lanjutkan dengan konsep yang lain ya. Nah untuk konsep yang lain ini adalah bagaimana cara kita memeriksa kekontinuan dari fungsi hasil operasi aljabar ya. Nah di sini operasi aljabar fungsi kontinu di suatu titik ya. Bagaimana cara kita memeriksanya? Kalau kita punya dua buah fungsi f dengan fungsi g yang masing-masing kontinu di suatu titik yaitu a, maka hasil operasi aljabarnya pun dia akan kontinu. F plus g-nya akan kontinu di a, f min g-nya akan kontinu di a, c kali f-nya akan kontinu di a, f kali g-nya, f dibagi dengan g-nya ya. Nah, hasil operasi aljabar ini pun juga akan kontinu di A ya. Nah, untuk yang ini sebentar saya cari dulu contohnya ya. Untuk contohnya khawatir terlewat. Bentar, saya lihat dulu. Contohnya ini. Contohnya adalah ya, misalkan saya punya fungsi f dan fungsi g ya, saya punya fungsi f dan juga fungsi g. Kemudian ya, fungsi f-nya ini saya definisikan sebagai ya, misalkan fungsi f-nya ini adalah x min 1, kemudian fungsi g-nya ini adalah x kuadrat ya. Kita tahu bahwa fungsi f ini dia kontinu. Kontinu di x sama dengan 1 ya. Kemudian ini fungsi g pun dia kontinu di x sama dengan 1 seperti itu ya. Nah, kok bisa saya menyimpulkan seperti itu? Bisa dicek dengan menggunakan rumus yang ini, ya, bisa dicek dengan menggunakan rumus ini apakah betul fungsi f kontinu di 1. Bisa juga dicek menggunakan grafiknya, ya. Kalau kita ingat-ingat ya, grafik dari fx
sama dengan X min 1, itu kan grafiknya adalah ya, dan grafiknya seperti ini ya. Nah, ketika dia melewati 1 ya, kita tahu bahwa fungsinya ini tersambung. Sementara dari grafik fungsi G, yang fungsi G ini adalah parabola yang terbuka ke atas ya. Ketika melewati 1, grafiknya juga tersambung seperti ini ya. Sehingga kedua fungsi ini continue di 1. Nah, ketika kedua fungsi ini continue di X sama dengan 1, maka kalau saya punya fungsi F plus G ya, F plus G ini seperti apa sih? F plus G ini adalah ya Fx ditambah Gx kan, X min 1 ditambah X kuadrat. Maka ini ya fungsi F plus G ini pun dia akan continue ya di X sama dengan 1. Sebab komponen fungsi penyusunnya itu tadi continue di X sama dengan 1. Demikian juga dengan F min G. F min G ini X min 1 min X kuadrat, dia pun akan continue ya, akan continue di X sama dengan 1 karena tadi F dan G-nya continue di X sama dengan 1 ya. Kemudian F dikali G ya, F dikali G pun ya yaitu X min 1 dikali X kuadrat, ini juga sama, dia akan continue di X sama dengan 1. Kemudian F per G pun, nah untuk F per G kita punya X min 1 per X kuadrat. Yang ini continue juga di X sama dengan 1 ya. Nah, tapi untuk F per G ini agak ada tambahan sedikit ya. Selain tadi karena F dan G-nya ini masing-masing ya, fungsi yang menyusun F per G ini tadi masing-masing sudah continue di X sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah yang ini juga, yaitu G1-nya tidak sama dengan 0 ya. Artinya ketika 1 ini disusi-susikan ke fungsi G ya, kita punya syarat yang ini ya, bahwa penyebutnya tidak boleh 0. Nah, ini adalah hasil operasi aljabar ya. Ada 4 operasi aljabar. Nah, ada satu operasi aljabar yang saya lewat ya, yaitu CF. CF ini maksudnya apa sih Bu? CF. CFX ini maksudnya apa? C ini adalah sebuah konstanta. Jadi kalau saya punya 5Fx, 5Fx ini kan berarti 5 dikali X min 1. Maka fungsi 5Fx ini ya, ini pun dia akan fungsi 5F ini juga akan continue ya. Continue di X sama dengan 1 karena F-nya tadi continue di X sama dengan 1 ya. Jadi secara sederhana itu adalah pembahasan mengenai operasi aljabar fungsi yang continue di suatu titik karena komponen penyusunnya yaitu F dan G-nya tadi juga continue seperti itu ya. Nah, itu untuk kekontinuan di suatu titik ya. Nah, ini adalah contoh yang tadi sudah saya berikan ya, sudah dijawab tadi untuk continue di X sama dengan 1 tadi ya, sudah dicontohkan ya. F plus G continue di X sama dengan 1. Bagaimana dengan di X sama dengan 0 ya? Nah, kita lihat fungsi F ini berarti contoh yang ketiga ya. Nah, fungsi F-nya tadi adalah X min 1, fungsi G-nya adalah X kuadrat ya. Apakah F plus G ini continue ya, continue di X sama dengan 0 dengan mengecek grafiknya ya, ini cek grafik fungsinya. Cek grafik fungsinya itu kita bisa melihat bahwa si F ini continue di X sama dengan 0. Demikian juga dengan G ya, grafiknya tersambung ini ketika melewati 0 ya. Nah, berarti karena hal ini ya kita bisa simpulkan ya. Jadi tentu saja kita bisa simpulkan bahwa F plus G-nya ini continue di X sama dengan 0 karena F dan G-nya masing-masing continue di X sama dengan 0. Nah, kalau yang tadi itu saya punya G per F ya, ketika dicek dia
kontinu di X sama dengan 1. Nah, sekarang G per F yang didefinisikan sebagai fungsi lain, ya di sini fungsinya adalah fungsi H. Apakah H ini kontinu di 0 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa memang fungsi G ini dan juga fungsi F ya, F dan G ini masing-masing kan tadi sudah disampaikan di poin yang pertama, masing-masing ini kontinu di X sama dengan 0 ya. Tetapi kalau kita coba substitusikan 0 ke penyebutnya ya, ini kan kalau didefinisikan ini akan menjadi Gx per Fx ya. Nah, kalau kita substitusikan 0 ke F, kita akan punya kalau kita substitusikan 0 ke F, kita akan punya tidak 0 ternyata ya. Kita akan punya 0 dikurangi 1. Sehingga di sini kita akan punya min 1 yang itu tidak sama dengan 0. Nah, berarti kita simpulkan bahwa fungsi H ini kontinu di X sama dengan 0. Tetapi kalau fungsi H-nya ini tadi ya kita definisikan sebagai G per F dan titik yang kita tinjau itu adalah 1, ketika kita substitusikan F1 ini adalah 1 min 1 yaitu 0. Nah, dari sini ya kita akan simpulkan bahwa H dia tidak kontinu. Dia tidak kontinu di X sama dengan 1. Ya, jadi seperti itu untuk operasi aljabar fungsi ya. Bagaimana cara kita memeriksa kekontinuan kalau fungsinya hasil operasi aljabar. Sebetulnya sama saja dengan ketika fungsinya itu adalah fungsi sebagaimana biasanya ya, yaitu dengan cara kita mengecek apakah fungsinya terdefinisi di bilangan tersebut, apakah limitnya sama, apakah nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Sebenarnya bisa dicoba dengan cara itu ya, dari definisi hasil operasi aljabarnya. Bisa dicoba ini dengan mengecek di titik tersebut apakah ada nilainya, limitnya apakah ada, dan apakah nilainya sama dengan nilai limit fungsinya. Itu sebenarnya bisa dicek. Tetapi teorema ini memudahkan kita kalau masing-masing fungsinya sudah kontinu, maka hasil operasi aljabarnya pun juga akan kontinu. Ya, jadi itu memudahkan sebetulnya teorema ini. Ya. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan, saya persilahkan. Jadi yang barusan itu adalah memeriksa kekontinuan kalau fungsinya hasil operasi aljabar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut dengan topik selanjutnya yaitu kekontinuan fungsi pada selang. Ya, kita akan melihat kalau tadi kita melihat fungsi itu kontinu pada suatu titik. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara kita meriksa apakah suatu fungsi ini kontinu pada suatu interval. Ya, bukan hanya satu titik saja. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita akan melihat definisi kontinu kiri dan kontinu kanan. Nanti kita akan lihat ya. Kontinu kiri dan kontinu kanan. Secara sederhananya ya, kontinu kiri dan kontinu kanan ini ada kaitannya dengan limit kiri dan limit kanan. Di awal tadi kita tahu bahwa kalau fungsi kontinu di suatu bilangan di X sama dengan A, itu artinya ya limit fungsi tersebut ketika X mendekati A baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, ini nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Nah, sekarang kalau kontinu kiri. Nah, kalau kontinu kiri itu berarti limit yang kita harus buat yang harus kita pastikan dia sama dengan nilai fungsinya di A itu adalah limit kiri. Jadi ketika X mendekati A dari arah kiri
ya. Atau jangan gunakan titiknya A misalnya ya. Gunakan titik yang lain boleh, tapi menggunakan titik A juga sama saja ya. Nah, kenapa tadi ada wacana gunakan titik yang lain ya? Ini kenapa jadi begini? Sebentar. Bentar. Ini kenapa? Kadang suka tiba-tiba error. Bentar. Ada gangguan teknis ini. Ya, jadi continue kiri dan continue kanan itu memang asosiasinya itu adalah dengan keberadaan limitnya. Bentar ya. Saya cek. Apa ini? Masih, masih ngadat. Oke, gini aja ya. Berarti tadi kita sampai ke, mohon maaf ya. Nah, ini continue kiri, continue kanan ya. Kita akan buat, saya sampaikan tadi bahwa continue kiri dan continue kanan itu asosiasinya dengan limit kiri dan limit kanan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, di sini kalau misalkan kita bercerita tentang limit kiri, maka itu asosiasinya dengan continue kiri. Limit kanan asosiasinya dengan continue kanan ya. Nah, berarti kalau misalkan aslinya fungsi itu continue di X sama dengan A, itu karena ya limit fungsinya ketika X mendekati A ini sama dengan nilai fungsinya di A, dan di sini limit fungsi X mendekati A itu artinya mendekati A baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Nah, kalau continue kanan, kalau F itu dikatakan continue kiri dulu ya. Kalau continue kiri itu berarti yang kita buat limit fungsinya itu sama dengan nilai fungsinya itu adalah limit kiri. Berarti ketika A mendekati ketika X mendekati A dari arah kiri. Sementara continue kanan ya. Nah, untuk continue kanan sederhananya adalah limit kanan begitu ya. Yang kita pastikan dia harus sama dengan nilai fungsinya di A. Berarti ini mendekati A-nya dari arah kanan seperti itu. Tapi karena ini biasanya berkaitan dengan selang ya, biasanya ini berkaitan dengan selang ya. Nah, di sini saya akan mendefinisikan sebuah selang yang terkait dengan konsep continue kiri dan continue kanan. Nah, untuk continue kiri ini biasanya selang yang digunakan adalah selang A sampai B di mana B-nya adalah selang tutup. Itu artinya kita tahu bahwa A dan B ini adalah perbatasan di mana A-nya selang tutup sementara A-nya selang buka, B-nya selang tutup. Artinya B ini masuk ya ke dalam interval A sampai B seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ketika X mendekati B dari arah kiri itu nilai limitnya ada seperti itu ya. Sehingga di sini saya ganti dengan B mendekati B dari arah kiri. Dan karena B ini adalah masuk ke dalam interval, kalau A kan tidak masuk ke dalam interval karena di sini kurungnya kurung biasa. Maka ini bisa kita buat sama dengan FB seperti itu ya. Jadi B yang kita tinjau bukan A yang kita tinjau. Ketika X mendekati B dari arah kiri, nilai limitnya itu harus sama dengan nilai fungsinya di B. Nah, ini kita katakan dia continue kiri. Nah, untuk continue kanan ini kita juga punya interval A sampai B tapi bentuknya kebalikan dari yang tadi. A-nya yang kurungnya kurung siku ya. Jadi untuk yang ini A sampai B, B-nya kurung biasa. Nah, berarti kita tahu dari kondisi ini bahwa limitnya ketika X mendekati A dari arah kanan, ya ketika X mendekati A dari arah kanan, kita bisa buat ini sama nilainya. Ya, kita harus pastikan dia sama nilainya dengan nilai fungsinya di A. Dan di sini tentunya di
A, nilai fungsinya ada karena A ini masuk ke dalam interval ya. Jadi ini hanya penotasian A dan B saja yang mudah-mudahan tidak membingungkan, tapi pada dasarnya kontinu kiri ini berkaitan dengan limit kiri, kontinu kanan ini berkaitan dengan limit kanan seperti itu ya. Dan ini adalah kaitannya ini dengan kekontinuan pada selang ya. Nah, untuk kekontinuan pada selang kita akan melihat ya. Sebelum kekontinuan pada selang, mungkin di sini kita harus melihat dulu ini fungsi ya, fungsi yang sudah pernah dibahas ketika membahas limit ya mestinya ya. Ini adalah fungsi bilangan bulat terbesar ya, fungsi bilangan bulat terbesar ya. Yang mana fungsi bilangan bulat terbesar ini kalau digambarkan grafiknya itu adalah membentuk tangga ya, grafiknya itu membentuk tangga. Dan dari grafik ini kita bisa melihat bahwa fungsi f ini kontinu kanan ya, kontinu kanan di x sama dengan 1, 2 dan 3 untuk grafik yang ini. Contoh, f ini kontinu kanan ya, kontinu kanan di X sama dengan 2 misalkan. Bagaimana caranya kita memastikan dia kontinu kanan di X sama dengan 2? Ketika kita buat ya, ketika kita buat X-nya mendekati sebentar. Ketika kita buat X-nya mendekati 2 dari arah kanan. Nah, kita dekati 2 dari arah kanan. Kita lihat nilai limitnya, nilai limit kanannya, limit X mendekati 2 dari arah kanan ya, dari fungsi fx ini kita lihat nilainya mendekati bulatan merah ini yang nilainya adalah 2 ya, 2 di sumbu y-nya. Kemudian F2-nya berarti kan F2 susi-susi ya. Dan kita punya nilainya juga adalah 2. Ternyata di sini kita melihat bahwa limit kanannya ya, limit kanannya ini sama dengan nilai fungsinya ya, sehingga kita sebut kontinu kanan. Tetapi dia tidak kontinu kiri ya. Jadi dia tidak kontinu kiri. Kenapa bisa tidak kontinu kiri? Kita tahu bahwa F2-nya adalah 2. Tapi limit Fx ketika X mendekati 2 dari arah kiri, ya kita lihat mendekati 2 dari arah kiri, mendekati 2 dari arah kiri. Grafik fungsinya mendekati bulatan bolong ini yang nilainya adalah 1. Ya, sehingga di sini nilai fungsinya di 2 tidak sama dengan limit kirinya ketika X-nya mendekati 2. Maka kita katakan bahwa F tidak kontinu kiri. Ya, tidak kontinu kiri di X sama dengan 2. Ya, tidak kontinu kiri. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini pengertian kontinu kanan, kontinu kiri. Ya, sebetulnya yang ingin kita bahas itu kontinu pada selang, tetapi untuk memahami kontinu pada selang kita harus paham dulu kontinu kanan dan kontinu kiri. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kontinu pada selang ya, kontinu pada selang. Sampai bagian ini apa yang sudah kita bahas? Pertama, kita sudah tahu bagaimana cara mengecek suatu fungsi kontinu pada suatu titik X sama dengan A. Kita juga sudah memahami apa itu atau bagaimana cara memeriksa kekontinuan dari fungsi hasil operasi aljabar ya. Bagaimana cara kita memeriksa F plus G kontinu di A, F min G kontinu di A, F kali G kontinu di A, F per G atau C dikalikan F atau C dikalikan G. Kita juga tahu bagaimana caranya memeriksa kekontinuannya di A, yang mana fungsi-fungsi tersebut adalah hasil operasi aljabar. Sampai pembahasan ini juga kita sudah belajar
kontinu kiri dan kontinu kanan. Yang secara sederhananya kontinu kiri ini berarti limit kiri fungsi yang kita harus pastikan sama dengan nilai fungsinya di A, dan limit kanan yang harus kita pastikan sama dengan nilai fungsinya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat kekontinuan pada selang. Berarti kalau kontinu pada selang ini kita akan melihat bagaimana cara kita memeriksa apakah fungsi f ini kontinu pada selang buka misalnya, ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana fungsi f ini kontinu pada suatu selang tutup, ya, misalkan seperti ini A sampai B seperti itu, ya. Nah, untuk Bu, bagaimana kalau selangnya yang depannya buka, belakangnya tutup, atau depannya tutup, belakangnya buka? Nah, ini bisa diasosiasikan ya dari pengertian kontinu pada selang buka dan kontinu pada selang tutup, ya. Kita lihat dulu untuk fungsi yang kontinu pada selang buka. Nah, yang namanya selang buka ya, misalkan selang buka 2 sampai 5. Selang buka 2 sampai 5 ini memuat bilangan yang tak hingga banyaknya. Bukan hanya bilangannya 3 dengan 4 saja, tapi ada tak hingga banyaknya bilangan di sini. Nah, yang dimaksud dengan F kontinu pada interval terbuka A sampai B, itu artinya apabila fungsi F ini kontinu di setiap titik pada selang tersebut, kecuali titik A dan B, karena titik A dan B tidak masuk. Berarti kita harus pastikan dia kontinu di titik-titik yang tak hingga banyaknya, yang terletak pada interval A sampai B. Sementara untuk fungsi yang kontinu pada selang tutup, nah, selain dia harus kita pastikan kontinu pada selang buka, yaitu titik-titik yang tak hingga banyaknya yang terletak di antara bilangan A sampai B, dia juga harus kita pastikan kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Itu bisa kita apa namanya ya, kita terima begitu ya. Kalau di A itu kan berarti limit kanannya yang ada ya, maka disebutkan kontinu kanannya di A. Sementara untuk B ini kan limit kiri yang ada ya, sehingga di sini harus kontinu kiri di B seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kekontinuan pada selang buka dan kekontinuan pada selang tutup. Nah, bagaimana cara kita ya? Bagaimana cara kita memeriksa? Nah, di sini kita punya contoh ya. Di sini kita punya contoh fx sama dengan nilai akar dari x ya, akar pangkat 2 dari x. Kita ingin pastikan apakah f dia kontinu pada selang 0 sampai 5. Nah, kita harus mengecek ini. Tentu kita tahu bahwa yang pertama, si F ini harus kontinu dulu pada selang buka 0 sampai 5 seperti itu. Baru kemudian selanjutnya kita harus cek apakah F ini kontinu kanan ya, kontinu kanan di X sama dengan 0, dan apakah F ini kontinu kiri ya di X sama dengan 5 seperti itu ya. Nah, kalau 1 dan 2 ini dipenuhi ya, poin 1 dan poin 2 ini dipenuhi, maka kita bisa katakan bahwa F-nya kontinu pada interval tutup 0 sampai 5. Nah, tak masalah kalau misalkan kita harus memeriksa kontinu kanan, kontinu kiri di X sama dengan 5. Itu bukanlah masalah besar begitu ya. Kita bisa cek saja begitu ya. Kita cek F0-nya, akar 0 berarti 0. Limit kanannya ketika X mendekati 0 dari arah kanan, dari akar X, kita tahu daerah asal akar X itu kan 0 sampai tak hingga, ini juga 0. Oh, berarti ini ya, dia kontinu kanan. Kemudian kontinu kiri kah? Kita cek F5, akar 5 ada nilainya. Kemudian limit X mendekati 5 dari arah kiri, akar X pun ada nilainya, yaitu akar 5. Sama, oh berarti dia kontinu kiri seperti itu. Yang menjadi masalah adalah ini. Tidak mungkin kita mengecek kekontinuan di semua bilangan yang tak hingga banyaknya yang terletak di antara 0 sampai 5. Oleh karena itu, ya, kita sebetulnya punya cara lain ya untuk memeriksa kekontinuan dengan cara yang lebih
cepat seperti itu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ada teorema. Kita akan melihat bahwa ada teorema yang memudahkan kita untuk memeriksa kekontinuan ya. Yang dengan teorema ini ya, sebetulnya kita cukup mencari daerah asalnya karena fungsi-fungsi ini kontinu pada daerah asalnya. Fungsi apa saja? Fungsi polinom, fungsi rasional, fungsi trigonometri, fungsi akar. Mereka adalah fungsi-fungsi yang kontinu pada daerah asalnya. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah fx yang terdefinisi sebagai akar x ini kontinu di x sama dengan 5, begitu ya. Misalkan ada pertanyaan seperti ini, maka kita akan lihat bahwa fx ini fungsi akar dan daerah asal fungsi f ini adalah 0 sampai tak hingga begitu ya, 0 sampai tak hingga. Dan 5 ini kan adalah bilangan yang terletak di dalam daerah asalnya. Sehingga kita jawab ya, karena fungsi f ini adalah fungsi akar dan daerah asalnya adalah 0 sampai tak hingga yang merupakan daerah di mana fungsi tersebut kontinu, serta 5 ini adalah anggota dari daerah asal, maka kita simpulkan bahwa fungsi f ini kontinu di 5 seperti itu ya. Jadi membuat kita jadi mudah untuk menyampaikan kekontinuan ya, terutama kalau kekontinuannya berkaitan dengan selang atau interval seperti itu. Nah, selain fungsi rasional, fungsi polinom, fungsi trigonometri dan fungsi akar, ternyata ada juga ya fungsi-fungsi yang lain yang itu kontinu pada daerah asalnya. Sehingga ketika ada soal seperti ini, periksa apakah f ini kontinu pada interval 0 sampai 5. Tak perlu kita mengoreksi poin yang pertama ini ya, di setiap bilangan pada interval 0 sampai 5. Tidak. Tapi ketika misalkan kita punya bahwa fx ini adalah akar x, yang mana dia adalah fungsi akar dan daerah asalnya adalah 0 sampai tak hingga, maka kita katakan f ini kontinu pada 0 sampai tak hingga, yang mana itu adalah daerah asalnya, karena f ini adalah fungsi akar. Kemudian kita tahu bahwa 0 sampai 5 itu adalah interval yang merupakan bagian dari interval 0 sampai tak hingga. Sehingga tentu saja f ini akan kontinu pada interval yang merupakan bagian dari daerah asalnya, yaitu interval 0 sampai 5 seperti itu ya. Jadi teorema ini akan memudahkan kita. Karena dia fungsi akar, dia kontinu pada daerah asalnya. Dan karena interval yang dijadikan fokus dalam soal ini adalah bagian dari daerah asal, maka otomatis fungsi tersebut akan kontinu pada interval yang difokuskan pada soal ya. Tapi soal ini menyatakan bahwa ya, fungsi f ini tidak kontinu ya, dia katakan tidak kontinu di x sama dengan 0. Kenapa? Ya, ini kan kita lihat 0 ini adalah bilangan ya, suatu bilangan yang kalau kita katakan berarti kita harus mengecek kekontinuan di suatu bilangan. Yang mana ya, kekontinuan di suatu bilangan ini kan yang pertama kita pastikan f0-nya harus ada. Yang kedua limitnya kan ketika x mendekati 0. Dan limitnya ini enggak limit kanan limit kiri karena ini adalah suatu bilangan 0. Dan kita tahu bahwa limitnya ini kan tidak ada dengan alasan karena limit kirinya yaitu ketika mendekati 0 dari arah kiri untuk akar x ini tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena ya si f-nya ini tidak terdefinisi untuk x yang lebih kecil dari 0 ya. F0-nya ada, 0 ada begitu ya. Tapi karena limitnya tidak ada, maka dia tidak kontinu di 0 seperti itu ya. Jadi untuk kekontinuan pada selang kita bisa menggunakan teorema ini. Fungsi-fungsi yang termasuk ke dalam 7 fungsi ini dia akan kontinu pada daerah asalnya ya. Sehingga
Kalau misalnya ada soal seperti ini, ya, di manakah ya atau daerah kekontinuan fungsi ini interval mana, begitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah fungsi trigonometri, daerah asalnya adalah real, ya. Maka untuk soal nomor satu ini kita sebut F ini adalah karena dia merupakan fungsi trigonometri yang menurut teoremanya itu adalah kontinu pada daerah asalnya, ya, maka kita akan simpulkan ya bahwa karena F-nya ini adalah fungsi trigonometri, ya, trigonometri, maka F kontinu, ya, kontinu pada daerah asalnya, yaitu real, ya. Jadi untuk fungsi trigonometri ini kan daerah asalnya real. Sementara untuk fungsi yang kedua, itu sebetulnya adalah apa namanya penjumlahan dari dua fungsi, ya. Katakanlah ini adalah penjumlahan dari fungsi H dan fungsi G, ya. Kita tahu fungsi H ini daerah asalnya adalah min 1 sampai 1, ya. Ini saya sudah anggap bisa mencari daerah asalnya, ya. Sebenarnya sehingga sedangkan ya, sedangkan fungsi G karena dia adalah fungsi pangkat atau fungsi polinom, dia daerah asalnya adalah real. Dan kita tahu fungsi F ini, ya, fungsi F ini sebetulnya hasil operasi aljabar antara H dan G, ya, yang mana daerah asalnya itu adalah irisan, ya, dari daerah asal fungsi H dengan daerah asal fungsi G, yaitu min 1 sampai 1, ya. Nah, di sini fungsi H, ya, fungsi H ini adalah fungsi akar, ya. Maka fungsi H ini dia kontinu pada daerah asalnya, yaitu min 1 sampai 1. Fungsi G adalah polinom, maka fungsi G ini kontinu pada daerah asalnya, yaitu himpunan bilangan real. Tapi karena fungsi F dan fungsi G ini, maksud saya, karena fungsi F ini adalah penjumlahan operasi aljabar fungsi H dan G, kita harus melihat apa namanya yang daerahnya itu memang mengakomodir begitu ya. Fungsi H kontinu di mana di tempat tersebut fungsi G juga kontinu dan daerah asalnya memang daerah asal yang merupakan irisan. Sehingga kita katakan untuk soal nomor 2 ini karena dia adalah hasil operasi aljabar dari G dan H, sementara H itu kontinunya di min 1 sampai 1, sedangkan G kontinunya di real, yang otomatis G ini juga akan kontinu di min 1 sampai 1, maka kita akan sebut fungsi F ini dia kontinunya pada interval min 1 sampai 1, seperti itu, ya, yang merupakan irisan dari daerah asalnya, ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa difahami ya mengenai kekontinuan pada selang, ya. Kita masuk lagi ke sub topik yang baru, tapi sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan ini tidak tidur ya. Ini beneran memperhatikan saya nih, jangan biarkan saya sendirian ini ya. Nggak enaknya kalau Zoom ini ya begini ya, nggak enaknya itu saya seolah-olah sendirian ngomong begitu ya dengan laptop ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan limit dan kekontinuan fungsi komposit ya. Sampai sejauh ini kita sudah mempelajari kekontinuan di suatu titik ya. Kekontinuan di suatu titik ya. Ini sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari kekontinuan di suatu selang ya, yang berkaitan dengan continue kiri, continue kanan. Nah, topik yang selanjutnya itu adalah limit dan kekontinuan ya, limit dan kekontinuan dari fungsi komposisi atau fungsi komposit di sini disebutnya ya. Nah, tadi kita sudah tahu ya di pembahasan sebelumnya ketika F continue di A begitu ya, G continue di A begitu ya. Kita bisa simpulkan bahwa F plus G, F min G, F kali G ya, F per G tapi ada
ada syarat dan ketentuan yang berlaku kalau F per G ini. Kemudian C dikali F ini pun akan continue ya di A seperti itu. Nah, untuk yang ini adalah hasil operasi aljabar. Sekarang bagaimana kalau yang kita mau adalah F komposisi G, dia ingin kita cek continue di X sama dengan A ya, di X sama dengan A. Atau kita ingin mencari limit F komposisi G ketika X-nya mendekati A. Bagaimana cara kita mencarinya ya? F komposisi G, apakah dia continue di A? Bagaimana cara memeriksanya? Kemudian limit F komposisi G ketika X mendekati A, berapakah nilainya? Begitu ya. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan di limit dan kekontinuan fungsi komposit ya. Kalau misalkan kita punya fungsinya yang kita sebut fungsi komposit ini adalah misalkan fx-nya ini adalah akar x, gx-nya ini adalah 4 min x kuadrat. Kita misalkan ingin tahu limit f komposisi G ketika X-nya mendekati min 1 misalnya. Ayo berapakah nilainya? Gitu ya. Kemudian yang B-nya kita ingin memastikan apakah F komposisi G ini continue di X sama dengan 0 ya. Nah, cara yang bisa kita tempuh sebetulnya adalah kita bisa saja menjawab poin A dan B ini dengan cara kita cari F komposisi G-nya. Kita cari ini seperti apa. Sudah ketemu nih. Nah, misalkan hasilnya adalah bintang. Ya berarti tinggal dicari saja limit X mendekati min 1 dari bintang. Tapi ternyata tidak sederhana itu. Kita pun harus mencari F komposisi G daerah asalnya. Ya, daerah asalnya ini dari mana sampai mana begitu ya. Kita tahu ya daerah asalnya kan untuk fungsi komposisi itu ada definisinya ya. Kenapa daerah asal ini penting untuk kita cari? Agar kita bisa memastikan bahwa si titik ya, titik yang kita dekati pada saat menghitung limit dia ada dalam daerah asal. Dan ketika kita memeriksa kekontinuan, kita juga harus pastikan bahwa titik yang ingin kita periksa kekontinuannya juga ada dalam daerah asal. Nah, ternyata dengan menempuh cara ini kan cukup panjang ya. Kita harus menentukan F komposisi G-nya, daerah asal F komposisi G-nya ya. Ini mungkin pendek karena fungsinya 1 lawan 1. Tapi kalau misalkan fungsinya sudah 2 lawan 2, 2 lawan 2 ya. Misalkan fungsi fx-nya ya, fungsi fx-nya ini adalah x kuadrat min 1 2x plus 2 ini untuk X yang lebih kecil sama dengan 3, ini untuk X yang lebih besar dari 3. Sementara fungsi G-nya misalkan terdefinisi sebagai 3 untuk X yang lebih kecil sama dengan 0, kemudian 3 plus X untuk X yang lebih besar dari 0. Ini kalau misalkan kita coba cari F komposisi G-nya, begitu ya kan, ini tidak sesederhana kalau F dan G-nya tadi 1 lawan 1. Belum lagi daerah asal F komposisi G-nya juga tidaklah mudah ya. Nah, cara tradisional ini dalam menentukan limit F komposisi G dan apakah F komposisi G continue di suatu titik bisa kita hindari dengan menggunakan teorema. Kalau teorema tersebut bisa digunakan dengan pengertian bahwa teorema ini bisa kita pakai sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu mencari F komposisi G. Tidak perlu mencari daerah asal F komposisi G, tapi kita bisa menentukan limit F komposisi G dan kita bisa menentukan kekontinuan F komposisi G di suatu titik. Kalau limit ini bisa
gunakan ya. Jadi itu syarat dan ketentuannya kalau limitnya bisa digunakan. Kalau maksud saya kalau teorema ini bisa digunakan ya. Yang pertama adalah teorema limit fungsi komposit. Kalau teorema ini bisa digunakan ketika kita menghitung limit f komposisi G ketika X mendekati A, kita tidak perlu mencari F komposisi G-nya. Kalau teoremanya bisa digunakan. Ya, tidak perlu cari F komposisi G. Bagaimana caranya menentukan limit F komposisi G-nya? Caranya adalah, nah, pertama, teorema ini punya syarat. Syarat yang pertama adalah limit G-nya ketika X mendekati A ini harus ada. Katakanlah misalkan sama dengan B. Ya, dia ada. Dan nilainya adalah B. Lalu yang kedua, kita harus pastikan fungsinya continue di limit Gx tadi, yaitu di B. Kalau dua hal ini dipenuhi, maka menentukan limit F komposisi G ya ketika X mendekati A, ini tinggal kita hitung dengan cara F-nya dikeluarkan. Kemudian susi-susikan hasil limit Gx-nya ketika X mendekati A, atau dengan kata lain susi-susikan B-nya ke F. Maka ini adalah nilai limitnya tanpa perlu mencari F komposisi G-nya. Kita coba lihat di contohnya ya. Kita coba lihat di contohnya. Yang ini contoh kita yang akan kita pakai ya. Kita akan lihat kita tidak akan menghitung F komposisi G, tapi kita akan langsung menggunakan teorema ini ya untuk menentukan limit F komposisi G-nya berapa ya. Tadi syarat yang pertama adalah kita hitung limit Gx-nya ketika X mendekati min 1. Ini adalah fungsi G-nya. Fungsi G-nya ini adalah polinom ya. Dan kita bisa hitung limit X mendekati min 1 dari 4 min X kuadrat. Ini nilainya adalah 3 seperti itu ya. Kemudian nilai limitnya ada yaitu 3. Kemudian kita cek apakah F continue di X sama dengan 3. X sama dengan 3 itu adalah yang ini hasil limitnya ya. Nah, dan di sini kita jawab ya. Kenapa ya? Karena F-nya ini fungsi akar. Kok bisa? Ya, karena menurut teorema tadi, fungsi akar ini kan dia continue pada daerah asalnya. Ya, daerah asalnya adalah 0 sampai tak hingga. Dan 3 ini kan masuk ke dalam daerah asal fungsi F. Sehingga tentu saja F-nya ini akan continue di 3. Nah, ketika kedua hal ini dipenuhi, ini artinya teoremanya bisa kita gunakan ya. Teoremanya bisa kita gunakan, berarti ketika teorema bisa digunakan, maka kita akan simpulkan bahwa limit F komposisi G ketika X-nya mendekati min 1 itu sama dengan F ya dari limit Gx ketika X-nya mendekati min 1 ya. Yang mana ini sama dengan F3 yang mana F3 ini adalah berarti F3 ini berarti kita susi-susikan ya 3 ke dalam F ya. Berarti kita punya 4 dikurangi 3 kuadrat. Oh, ini fungsi G. Maaf. Kalau F kan akar ya. Berarti di sini kita punya akar 3. Nah, berarti limit Fx ketika X mendekati G, ini jawabannya adalah akar 3. Seperti itu ya. Nah, itu adalah limit fungsi komposit. Kita tidak tahu seperti apa bentuk F komposisi G-nya, tapi kita bisa menghitung limitnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ya yang selanjutnya adalah kekontinuan ya, kekontinuan dari fungsi komposit.
Nah, untuk kekontinuan dari fungsi komposit ini kita ingin menghitung, kita ingin memeriksa apakah F komposisi G ini kontinu di X sama dengan A, begitu ya. Tanpa dicari F komposisi G-nya, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lakukan ketika teorema ini bisa digunakan. Teorema ini bisa digunakan ketika pertama kita harus lihat, pastikan apakah G-nya kontinu di A. Kemudian yang kedua kita harus pastikan apakah F-nya kontinu di GA. Kalau keduanya ini ternyata dipenuhi, kita bisa simpulkan bahwa F komposisi G dia akan kontinu di A. Seperti itu. Tanpa perlu kita cari F komposisi G-nya. Seperti itu ya. Nah, kita akan kita akan gunakan teorema kekontinuan fungsi komposisi ini untuk soal yang sama ya, untuk soal yang sama tapi bagian yang kedua. Contoh 7 bagian yang kedua karena contoh 7 bagian yang pertama sudah tadi ya, sudah dikerjakan. Nah, periksa apakah F komposisi G-nya ini kontinu di X sama dengan 0. Berarti tanpa mencari F komposisi G-nya, kita harus periksa yang pertama, apakah G kontinu ya di X sama dengan 0. Apakah kontinu di X sama dengan 0? Dan kita jawab iya. Kenapa iya? Karena G ini adalah polinom ya. Polinom yang kontinu di daerah asalnya yaitu bilangan real. Dan 0 ini kan anggota himpunan bilangan real. Pastilah dia kontinu di 0. Sekarang yang keduanya. Yang keduanya, apakah F kontinu ya di apa ini? G0 berarti kan. G0 ini berapa sih? Susi-susi ya. Berarti 4 dikurangi 0 kuadrat yaitu 4. Nah, apakah F kontinu di 4? Kita jawab iya. Karena F ini adalah fungsi akar ya. Fungsi akar yang kontinu di daerah asalnya, yaitu yang kontinu pada interval 0 sampai tahingga. Dan kita tahu 4 ini adalah anggota interval 0 sampai tahingga. Jelas dia akan kontinu di 4. Nah, karena yang pertama dan kedua yang tadi merupakan hal yang harus kita cek ya, yang harus kita cek tadi di teorema kekontinuan F komposisi G di A ya, karena 1 dan 2 ini dipenuhi, maka kita simpulkan bahwa F komposisi G dia akan kontinu di X sama dengan 0 seperti itu ya. Jadi karena G-nya kontinu di 0, F-nya kontinu di G0, maka F komposisi G kontinu di 0. Tanpa kita cari seperti apa F komposisi G-nya. Ya. Nah, kita coba lagi dengan soal yang ini ya. Kita lihat ini kan 2 lawan 2 ya. Nah, kalau misalkan kita tidak mau menghafalkan teorema ini karena misalkan saya tempuh cara manual aja lah, saya cari F komposisi G-nya lalu ya udah cari limit F komposisi G-nya, lalu kemudian diperiksalah F komposisi G-nya apakah kontinu di suatu titik tertentu gitu ya, tidak perlu menggunakan teorema ini. Oke, tak masalah sebetulnya, tetapi ya ketika kita berhadapan dengan fungsi yang 2 lawan 2 seperti ini akan menghabiskan waktu dalam mencari F komposisi G dan daerah asal F komposisi G-nya. Kita lihat bagaimana teorema ini akan memudahkan kita ya tanpa perlu mencari F komposisi G-nya ya. Misalkan yang pertama yang ingin dicari ini adalah limit F komposisi G ketika X mendekati 0. Tanpa tahu seperti apa bentuk F komposisi G-nya ya. Berarti di sini pertama kita cari limit G ketika X mendekati 0. Ternyata ini harus dibagi 2 pengerjaannya.
yaitu limit kiri dan limit kanan. Ya, limit kiri dari fungsi G adalah terdefinisi sebagai 3, limit kanannya 3 plus X, dan ini pun hasilnya adalah 3. Sehingga limit dari fungsi G ini ketika X mendekati 0, dia hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya ini kan poin yang pertama yang harus kita cek ya untuk menentukan F komposisi G, harus kita cek. Poin yang keduanya adalah apakah F continue ya, apakah F continue di 3 ya, yang mana 3 ini adalah hasil dari limit ini ya. Apakah F continue di X sama dengan 3 ya. Nah, kita lihat oh, F ini ternyata dia fungsi sesepenggal. Jadi kita harus mengeceknya agak sedikit lama begitu ya. Kita lihat apakah dia continue di X sama dengan 3, berarti F3 ini adalah susi-susi ya, 3 kuadrat dikurangi 1 yaitu 8. Kemudian limit Fx ketika X mendekati 3, ini harus dicek dari kiri dari kanan ya. Limit X mendekati 3 dari kiri, limit X mendekati 3 dari kanan, berarti di sini kita punya X kuadrat min 1 dan 2X ditambah 2 ya. Keduanya sama-sama menghasilkan nilai 8. Sehingga limit Fx-nya ya, limit Fx-nya ketika X-nya mendekati 3 ya, di sini nilai limitnya, limit Fx ketika X mendekati 3, ini nilainya adalah 8. Nah, dari sini kita bisa melihat pemeriksaan kekontinuan berikutnya adalah poin 1 ini sama dengan poin 2. Maksudnya F3 ini sama dengan nilai limit fungsi ketika X mendekati 3, yaitu sama-sama bernilai 8. Dengan demikian ya, karena kedua syarat ini dipenuhi ya, yang mana itu kan sesuai dengan teorema limit fungsi komposit ya. Maka untuk menghitungnya tinggal dikeluarkan F-nya, lalu kita hitung limit Gx yang sebetulnya sudah dihitung tadi ya, ketika X mendekati 0 ya, yaitu F dari 3, yaitu nilainya adalah 8. Seperti itu. Tanpa perlu kita tahu seperti apa F komposisi G-nya ya. Kemudian yang kedua di sini apakah F komposisi G ini continue begitu ya, continue di X sama dengan 0 ya, apakah dia continue di X sama dengan 0? Berarti yang pertama kita cek apakah G continue di 0, kemudian yang kedua kita cek apakah F continue di G0. G0-nya adalah kalau G0 disubstitusikan G0 itu adalah 3 ya, seperti itu ya. Apakah G continue di 0? Ya, kita harus mengecek ternyata karena fungsi G ini adalah fungsi sesepenggal ya. Apakah G continue di 0? Di sini berarti kita harus mencari G0-nya. Kemudian kita harus mencari limit fungsi G ketika X mendekati 0. Nah, ini ternyata nilainya sama, yaitu sama-sama bernilai 3. Sehingga untuk yang ini jawabannya adalah ya, continue. Kemudian tadi sebetulnya sudah dicek juga ya bahwa F ini continue di 3 ya. Nah, di sini kan tadi sudah dicek ya, F-nya continue di 3. Lihat saja bagian yang ini ya. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa F komposisi G ini continue di X sama dengan 0. Tanpa kita tahu seperti apa F komposisi G-nya. Nah, ini memudahkan kita kalau teoremanya bisa digunakan. Tentunya kalau teoremanya tidak bisa digunakan, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Nah, mungkin ada yang bingung maksudnya tidak bisa digunakan itu apa, Bu? Contoh 8 di sini ya. Di contoh 8 ini kita punya dua buah fungsi ya. Ini fungsi F dan fungsi G. Fungsinya kita sebut fungsi 1 lawan 2 seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk menentukan limit
X mendekati 0 dari F komposisi G ya. Di sana dituliskannya dalam bentuk limit X mendekati 0 dari F GX seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau kita ingin menggunakan teorema kan pertama-tama kita harus hitung limit dari fungsi G ketika X mendekati 0, lalu kita pastikan apakah F-nya continue di poin yang dihasilkan pada poin yang pertama ya. Nah, sekarang kita coba hitung. Ternyata karena G-nya ini sepenggal harus kita cari dari dua sisi. Limit X mendekati 0 dari kiri, limit X mendekati 0 dari arah kanan ya. Di sini berarti dari arah kiri X plus 1, dari arah kanan min 1. Ketika dihitung yang ini 1, yang ini min 1. Berarti bagaimana ini kesimpulannya? Ternyata limit Gx ketika X mendekati 0 ini tidak ada. Nah, dari sini sebetulnya kita melihat bahwa teorema fungsi kompositnya ini dilanggar. Ya, teorema limit fungsi kompositnya dilanggar. Teorema bagian yang mana yang dilanggar? Yang pertama, limit fungsi G-nya ini tidak ada seperti itu. Nah, ketika bagian yang ini sudah tidak dipenuhi, artinya dilanggar apa yang diinginkan pada teoremanya ya, tidak dipenuhi ya, dilanggar, berarti kita tidak bisa menggunakan teorema kita. Kita tidak perlu lanjut ke bagian yang kedua karena bagian pertama ini sudah dilanggar. Nah, dari sini kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Tidak ada kesimpulan apa-apa ya, maksud saya tidak ada kesimpulan apa-apa ini kita tidak tahu limit F komposisi G ini ada ataukah tidak. Kalau ada berapa nilainya juga kita tidak tahu. Nah, untuk kasus seperti ini ya, untuk kasus seperti ini mau tidak mau kita harus mencari F komposisi G-nya secara ya manual begitu ya, beserta daerah asalnya ya. Nah, tentunya karena cara mencari F komposisi G beserta daerah asal itu sudah dipelajari di bab 2, maka di sini saya akan langsung menuliskan hasilnya saja ya. Di sini saya punya X plus 1 kuadrat untuk X yang lebih kecil sama dengan 0, dan di sini saya punya 1 untuk X yang lebih besar dari 0. Tentunya mencari daerah asalnya ini kita harus berpedoman pada daerah asal F komposisi G, bukan sekedar mengiriskan DF dan DG seperti itu ya. Nah, dari bentuk ini ya, dari cara tradisional ini memang yang harus kita gunakan ya. Dari cara tradisional ini kita hitunglah limit F komposisi G-nya sesuai permintaan soal, yaitu ketika X-nya mendekati 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa oh ini 0 ini ternyata bilangan pembatas, berarti ini harus dicari dari dua sisi. Limit X mendekati 0 dari arah kiri, kemudian limit X mendekati 0 dari arah kanan. Di sini saya punya X plus 1 kuadrat, di sini saya punya 1. Dan ternyata nilainya sama-sama 1. Oh, berarti nilai limitnya ini adalah 1. Seperti itu. Ini untuk poin yang pertama. Nah, untuk poin yang kedua bagaimana? Berhubung F komposisi G-nya ini sudah dicari, ya berarti untuk memeriksa kekontinuannya pakailah F komposisi G-nya ya. Misalkan lupa rumusnya, misalkan lupa teoremanya, misalkan maksud saya ya. Nah, kita bisa cek F komposisi G 0, apakah ada nilainya? Kemudian limit F komposisi G ketika X mendekati 0, apakah ada nilainya? Kemudian kita cek yang ketiga, apakah poin 1 sama dengan poin yang kedua ya. Kalau ketiganya ini dipenuhi ya, maka kita bisa simpulkan F komposisi G continue di X sama dengan 0. Coba kita cek ya. F komposisi G 0. F komposisi G ketika X-nya sama dengan 0. Ini adalah fungsinya. Berarti 0 tambah 1 kuadrat dan nilainya adalah 1.
Sementara limit F komposisi G ketika X mendekati 0 sudah dicari tadi, yaitu nilainya adalah 1. Dan ternyata F komposisi G0 ini sama dengan nilai limit fungsi F komposisi G ketika X mendekati 0. Berarti disimpulkan bahwa F komposisi G kontinu di X sama dengan 0. Nah, untuk poin 2 ini saya langsung pakai cara tradisional, tidak pakai teorema. Karena silahkan dicoba. Ini kalau pakai teorema yang tadi ya, memeriksa apakah G-nya kontinu di 0, memeriksa apakah F-nya kontinu di G0, ini ternyata tidak bisa. Ya, ada yang dilanggar ya. Yang dilanggarnya itu adalah G-nya ini dia tidak kontinu di 0 ya. Nah, ketika dilanggar ya memang mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus kembali ke cara tradisional yaitu menentukan F komposisi G ya. Nah, mungkin ada yang berpikiran bahwa Ibu, saya kerja 2 kali dong. Pertama, saya mau pakai teorema, ternyata teoremanya tidak bisa digunakan. Ya, saya harus mencari F komposisi G, F komposisi G juga seperti itu ya. Berarti saya kerja 2 kali dong Bu. Ya, memang kerja 2 kali begitu ya. Tapi kan siapa tahu teorema bisa digunakan. Kalau teorema bisa digunakan, itu lebih cepat pengerjaan kita seperti itu ya. Nah, kurang lebih itu untuk teorema dari limit fungsi komposit dan kekontinuan fungsi komposit. Sebetulnya masih ada satu lagi topik yang belum kita bahas, tetapi saya kira ya, ini saya sudah melihat ya, meskipun nggak melihat sih, saya sudah bisa mengidentifikasi ini. Sepertinya ini sudah dari kepalanya ini sudah keluar asap-asap gitu ya. Atau mungkin kalau yang sedang tidur sudah semakin lelap ya. Ini saya di kampus loh kalau saya ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Untuk bagian selanjutnya kita akan bahas pada saat responsi saja untuk yang teorema nilai antara ini. Kita sampai ke barusan saja ya, topik yang barusan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa ditanyakan. Saya sudah buka IPB Mobile-nya belum ya untuk absennya. Kita akan ketemu besok ya pagi-pagi ya. Ya. Sebentar ya, saya sambil barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Kalau misalkan tidak ada, akan diakhiri. Tapi saya akan mengisi ini dulu ya, IPB Mobile untuk kuliah kita kemarin, Selasa kemarin ya. Kita itu biasanya Selasa jam 10 berarti diganti hari ini kuliah pengganti daring dan kita laksanakan jam 3 sampai jam 2.40. Dan kita masuk ke kontinuan ya. Nah, pekan depan dijamin kita akan bahas turunan. Nah, udah selesai ini ya pembahasannya 4 pekan pra turunan. Pekan depan kita akan membahas turunan. Apabila tidak ada yang ditanyakan, ya saya akan akhiri. Kalau mau bertanya masih ada waktu 2 menit lagi. Kalau tidak ada, kita selesai ya. Tidak ada nih, betulan nih. Denis tidak mau bertanya, Denis? Ya, nanti dikerjakan dulu soal-soalnya, nanti kita akan lihat pada saat responsi ya. Menurut testimoni dosen yang lain, Bu Elis dengan mengganti jadi kuliah ini pas responsi ternyata mahasiswa banyak yang nggak ngerti. Mungkin karena kalau kuliah online ya seperti ini ya. Karena ya baik saya maupun mahasiswa itu kurang kurang ada interaksinya ya. Ya, tapi nanti kita akan pertajam lagi pada saat responsi, terutama ini topik yang terakhir. Saya cukupkan sampai di sini ya.
Kalau misalkan nanti ada yang perlu rekamannya akan saya share link rekaman kuliah hari ini ya. Terima kasih sudah hadir begitu ya, sehingga nanti setelah Lebaran kita tidak perlu lagi mengadakan kuliah pengganti ya. Sehat-sehat selalu ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. N ya.